Abu Dujana teman-teman bermula kisahnya dari awal Islam tiba di Madinah, karena dia adalah orang asli Madinah. Dan dia memang pada saat sebelum masuk Islam terkenal sekali dengan keberanian, keterampilan berkuda, semangat pantang mundur, bermain pedangnya, dan segala macam hal, keutamaan yang sangat besar. Dan dia masuk Islam, tentu saya sudah coba menggali kira-kira di tangan siapa dia masuk Islam, sebabnya apa. Saya tidak temukan secara pribadi tentunya, dengan keterbatasan ilmu. Dan intinya dia masuk Islam ya, di tangan para sahabat bersama-sama dengan orang-orang yang masuk Islam dari orang-orang Ansar. Tetapi memang begitu masuk Islam, karena keberanian sebelum masuk Islam sudah dikenal, itu menjadi sebuah simbol pegangan. Kalau kita bedah buku yang sedang kita bedah ini, kisah-kisah para sahabat Nabi, maka awal yang diangkat oleh beliau adalah bagaimana Abu Dujana yang merupakan terkenal sebagai kesatria sebelum Islam, itu dibawa setelah masuk Islam, dan dia menggunakan untuk membela Allah dan Rasulnya. Cukuplah pujian seorang atau seseorang yang bernama Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Sebelum saya bacakan kisah Zubair, kita juga perlu sebutkan dulu nama Abu Dujana adalah Sammah atau Syammah radhiyallahu anhu. Riwayat yang mengatakan Sammak ibn Khursyah ya. Dan saya juga coba telusuri nama anak dan istrinya, saya tidak temukan ya, keterbatasan mungkin ilmu, tapi insya Allah kita cukupkan dengan nama beliau radhiyallahu anhu. Zubair bin Awam pernah kita bahas kisahnya di 10 pertama sahabat Nabi yang jamin masuk surga. Tidak ada yang tidak kenal tentang keberaniannya. Dididik di tangan tante Nabi SAW, ibu Zubair namanya Sofia radhiyallahu anha. Dan dari kecil Zubair ini suka dibawa ke tempat gelap. Kemudian kalau Zubair nangis ditinggal untuk melatih keberanian. Dan memang Zubair terlatih sangat pemberani radhiyallahu anhu. Bahkan beliau selalu menunggu kapan peluang beliau disuruh untuk membunuh musuh yang pertama. Selalu begitu. Kalau tidak, beliau berada di depan pasukan musuh. Kemudian beliau menunggu instruksi dari belakang takbir, lalu beliau menyerang duluan sendiri. Terus beliau menyerang Zubair ini sampai ke belakang pasukan musuh. Kemudian dia kembali lagi. Selalu begitu. Dan dia punya ciri khas membawa 2 tombak berwarna kuning di pundaknya yang dia silangkan, yang digunakan untuk membunuh musuh-musuh tertentu. Jadi untuk dilempar tombak jarak jauh. Sebagaimana cukup banyak korban-korban dari ahli perang orang kafir yang ditombak oleh Zubair radhiyallahu anhu, dan kena jelihnya dia bisa melempar tombak kena di antara 2 mata musuh dan tembus di bagian kepala belakang. Dan beliau juga terkenal suka menebas musuh dengan kekuatan yang luar biasa. Itu kalau dia memukul di atas kepala bisa terbelah sampai ke kemaluannya. Jadi sangat terkenal keberanian dan kekuatan luar biasa. Tapi keberanian ini tentu kita bukan membahas beliau radhiyallahu anhu. Beliau dengan keberanian seperti itu, dan belum pernah ada orang yang dipuji oleh Zubair bin Awam kecuali Abu Dujana. Lalu sebenarnya ada apa dengan Abu Dujana? Kok bisa Abu Dujana radhiyallahu anhu? Kok bisa Zubair sendiri yang pemberani memuji dia? Ternyata ada sebuah kisah yang paling masyhur tentang Abu Dujana, dan ini hampir semua buku mengangkat kisah ini. Abu Dujana tentu hadir teman-teman di semua peperangan Nabi SAW. Di Badr, di Uhud, di Khandaq, ya, di perang Ahzab, kemudian di pembebasan kota Mekah, di perang Hunain, ya, melawan suku Hawazim, kemudian perang Tabuk. Semua peperangan Nabi SAW dihadiri oleh beliau. Beliau juga menghadiri beberapa peperangan di zaman Abu Bakar, dan beliau mati syahid nantinya di peperangan Yamamah ya, pada saat melawan Musailamah al-Kadzab atau pendusta, dan setelah membunuh Musailamah di tangan dia bersama dengan Wahsy. Nanti yang kita jelaskan kisah itu tentunya. Abu Dujana lalu dinukil dalam sebuah kisah dari Anas. Ini kisah di perang Uhud terjadi, bahwasanya Rasulullah SAW mengambil sebilah pedang pada saat perang Uhud, lalu berkata, siapa yang mau mengambil ini dariku? Jadi pada saat itu Nabi SAW ingin memotivasi para sahabat, siapa yang pertama sekali mau memerangi musuh dengan membawa pedangku ini? Nabi SAW henuskan. Dalam beberapa riwayat disebutkan, selain riwayat yang saya bacakan ini, dan itu sudah saya sebutkan di kajian sirah, Hamzah radhiyallahu anhu paman Nabi SAW yang juga akan mati syahid di Uhud, itu berdiri pertama. Langsung tiba-tiba mengulurkan tangannya ingin mengambil pedang itu, mengatakan, aku ya Rasulullah. Maka Nabi SAW menarik kembali. Lalu Nabi ulangi lagi, siapa yang mau mengambil pedang ini dariku? Maka berdirilah Ali bin Abi Thalib, mengatakan, saya Rasulullah. Ini 2 orang keluarga Nabi SAW terkenal dengan keberaniannya, dan pasti dia akan jalankan amanah itu. Tapi Nabi SAW tarik lagi. Nabi SAW ulangi lagi, siapa yang mau mengambil pedang ini dari aku?
Berdirilah Zubair bin Awam, menarik, mengatakan saya Rasulullah. Nabi SAW tarik. Ini orang-orang pemberani semua, Nabi tolak ini. Kemudian berdiri lagi setelah itu Mikdad radhiyallahu anhu yang terkenal Umar bin Khattab memberikan julukan kekuatan 1000 laki-laki karena suaranya yang lantang, badannya yang kekar, gitu kan. Mengatakan saya Rasulullah. Nabi SAW tarik lagi. Rata-rata semua yang pemberani-pemberani ini yang jelas-jelas luar biasa menghadapi musuh dan imannya sangat kuat ditolak oleh Nabi SAW. Lalu kemudian Nabi SAW mengatakan, siapa yang mau mengambil pedang ini dengan memberikan haknya? Maka Abu Dujana berdiri, Sammah radhiyallahu anhu berdiri mengatakan, ya Rasulullah, sebelum diambil pedang, dia mengatakan, apa haknya Allah dan Rasulnya di pedang itu? Dan ternyata Nabi SAW ingin pertanyaan ini. Jangan main ambil saja. Apa yang harus saya kerjakan dengan pedang ini? Apa haknya Allah dan Rasulnya di situ? Karena Nabi SAW mengatakan, ini pedang dariku, saya mau memberikan haknya, gitu. Maka Nabi SAW mengatakan, engkau mengambilnya dan engkau memukulkan ke musuhmu sampai bengkok atau patah. Artinya perang terus dengan ini, kalau bukan kau mati, musuhmu mati. Maka Abu Dujana mengatakan, aku ya Rasulullah. Barulah Nabi SAW kasih kepada Abu Dujana. Sebagian ulama menanggapi riwayat ini mengatakan, sebenarnya memang Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menunjukkan keutamaan Abu Dujana di depan para sahabat. Berarti menandakan Abu Dujana di sini tanda kutip lebih berhak untuk menerima khusus pedang ini dari sahabat-sahabat sebelumnya. Walaupun sahabat sebelumnya adalah orang-orang yang mulia. Untuk menunjukkan kedudukan Abu Dujana. Karena kalau tidak Allah SWT bisa berikan kepada Hamzah, berikan kepada Ali dan seterusnya melalui lisan Nabi Muhammad SAW. Saya lanjutkan kisah ini dulu, atau riwayat yang sedang kita bacakan, riwayat Imam Muslim. Anas mengatakan radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW mengambil sebilah pedang pada perang Uhud. Lalu beliau berkata, siapa yang mau mengambil ini dariku? Lalu mereka membentangkan tangan, masing-masing dari mereka berkata, aku. Lalu beliau berkata lagi, siapa yang mau mengambilnya dengan haknya, segala konsekuensinya, apapun masalahnya, tidak boleh kau tinggalkan. Sampai tanganmu terputus, kakimu terputus, sebelum kau mati, tetap kau harus berjuang dengan pedang ini. Lalu orang-orang pun terdiam, tidak ada seorang pun yang mengambilnya. Maka berkatalah Sammah bin Hursha atau Abu Dujana, aku akan mengambilnya dengan haknya. Lalu ia mengambilnya, setelah itu ia memporak-porandakan barisan kaum musyrikin. Riwayat tadi yang pertama saya sebutkan, riwayat rincian nama-nama sahabat yang ingin mengambil pedang tersebut. Riwayat Imam Muslim itu juga riwayat Imam Bukhari Muslim. Riwayat Imam Muslim ini menjelaskan kepada kita tentang ringkasnya, seperti apa pembicaraan pada saat itu. Dilanjutkan kisahnya, dikatakan tak kala dahsyatnya pertempuran berkuat di sekitar panja kaum musyrikin atau panji kaum musyrikin, maka peperangan yang paling pahit berlangsung di seluruh titik pertempuran. Jadi pada saat itu perang Uhud pernah saya ceritakan, saya gambarkan lagi kembali. Hamzah dan beberapa teman-teman yang lain ridwanullahi alaihim mengambil kesimpulan, selama bendera perang masih ada, berarti musuh masih kuat. Maka kita harus bunuh pemegang bendera ini. Dan di perang Uhud itu, karena orang-orang Quraisy sudah kalah di perang Badar, mereka tahu di Badar cuma yang pegang bendera 2 orang dari orang Quraisy, terbunuh dua-duanya, berarti sudah kalah mereka. Maka mereka mempersiapkan 11 orang dan sengaja mereka pilih dari suku Bani Abdiddar, dari suku Abdiddar. Ini keluar sukunya Nabi Muhammad SAW yang memang benci dengan Nabi, supaya mereka itu tidak mau melepas bendera ini. Maka Hamzah pun datang dengan beberapa orang sahabatnya, di antaranya Zubair bin Awam, di antaranya Thabit bin Qais dan beberapa sahabat, kalau saya Thabit bin Qais namanya. Kemudian dan yang lainnya itu berusaha membunuh orang-orang ini. Ringkasnya seperti itu. Jadi pada saat pertempuran berkuat di sekitar panji kaum musyrikin, dibunuh-bunuhi pemegang benderanya itu, ruh keimanan telah menguasai barisan kaum muslimin, lalu mereka bergerak menuju pasukan musyrikin laksana air bah yang membuat hancur seluruh bendungan-bendungan di depannya. Sementara mereka mengatakan, matikanlah, matikanlah, dan itulah slogan mereka pada perang Uhud. Di antara yang dilakukan oleh Nabi SAW adalah kalau masuk di kancah peperangan, beliau selalu memberikan bahasa rahasia di antara muslimin, dan itu sering berganti-ganti di setiap peperangan. Kalau di perang Uhud, simbol mereka uktulu, ya, matikanlah, matikanlah. Jadi bahasa itu kalau didengar berarti ini orang muslim di sebelahnya, seperti itu. Abu Dujana pada saat itu setelah memegang pedang Nabi SAW, dia menyongsongkan atau memperlihatkan ciri khasnya dia,
yaitu ikat kepala berwarna merah seraya meraih pedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia bertekad bulat untuk melaksanakan hak pedang itu. Ia berperang dengan benar-benar mencermati orang-orang. Tidaklah seorang musyrik pun yang berpapasan dengannya melainkan ia bunuh. Selanjutnya ia mengoyak-oyakkan barisan kaum musyrikin. Ini masih penjelasan secara umum bagaimana kronologis tadinya Abu Dujana mengambil pedang dan bagaimana kondisi kancah peperangan secara umum. Zubair bin Awam berkata, yang kita ingin titik beratkan poinnya, aku merasakan kekecewaan pada diriku ketika aku meminta pedang itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun beliau menolaknya dan malah memberikannya kepada Abu Dujana. Aku berkata pada diriku sendiri, aku adalah putra Sofiyah, bibinya beliau, maksudnya bibi Nabi SAW, dari suku Quraisy, dan aku telah berdiri menghadapnya lalu memohon kepada beliau agar memberikannya kepadaku sebelum Abu Dujana. Namun beliau menyerahkan pedang itu kepada Abu Dujana dan mengabaikanku. Demi Allah, sungguh aku akan melihat apa yang akan diperbuat oleh Abu Dujana. Jadi seorang kesatria muslim yang sangat pemberani dan perkasa menceritakan tentang Abu Dujana, juga kesatria yang diakui oleh dia akhirnya. Maka dikatakan, demi Allah, sungguh aku akan melihat apa yang akan diperbuat Abu Dujana. Lalu aku membuntutinya. Kemudian ia pun mengeluarkan ikat kepala merahnya atau miliknya yang berwarna merah. Ia mengeluarkan ikat kepala miliknya yang berwarna merah, lalu mengikatnya di kepalanya. Maka berkatalah orang-orang Ansar, Abu Dujana telah mengeluarkan ikat kepala kematian. Lalu ia pergi seraya melantunkan syair, akulah orang yang diberi pesan oleh kekasihku, maksudnya Nabi SAW, saat kami di kaki bukit di bawah pohon kurma. Karena waktu Nabi bilang siapa yang mau memberikan hak pedang ini, di bawah sebuah pohon kurma, ada bukit di sebelahnya. Agar selamanya aku tidak di barisan belakang, aku menebas dengan pedang Allah dan Rasulnya. Maka tidaklah ia bertemu seorang pun melainkan ia membunuhnya. Sementara di kalangan kaum musyrikin terdapat seorang laki-laki yang tidak membiarkan korban terluka dari kalangan kami, akan bergegas menujunya atau membunuhnya. Lalu masing-masing dari dua orang ini saling mendekat, kata Zubair. Jadi rupanya Abu Dujana dengan pedangnya tadi, dia dapat orang musyrik ditebas sama dia, dibunuh. Rupanya di pasukan musyrik ada juga satu orang musyrik begitu. Sebuah riwayat lain mengatakan orang musyrik itu tidak terlihat kecuali kelopak matanya saja. Semuanya besi dari kepala sampai kakinya, kudanya pun ada besi. Kemudian dia selalu melukai umat Islam, setiap luka dibunuh sama dia. Maka Zubair bin Awam melihat, Abu Dujana dilihat, orang itu juga kelihatan. Kata Zubair, lalu aku pun berdoa kepada Allah agar Allah mempertemukan keduanya. Karena dia mau lihat, benar gak ini Abu Dujana jalankan haknya pedang. Tanya kan dia ingin dia yang mendapatkan itu, mau bukti. Maka dengan izin Allah keduanya pun bertemu, lalu saling menebas dengan 2 kali tebasan. Orang musyrik tersebut menebas Abu Dujana, namun dia menangkis dengan perisainya sehingga menjepit pedangnya. Kemudian Abu Dujana balik menebasnya dan akhirnya berhasil membunuhnya. Kemudian Abu Dujana berkonsentrasi untuk mengacak-acak barisan kaum musyrikin hingga sampai kepada seorang pemimpin wanita Quraisy, di mana ia tidak mengetahui siapa wanita itu. Karena Abu Dujana orang Madinah. Rupanya ada satu perempuan Quraisy ikut berperang yang mencakar-cakar orang yang ditemui. Ya. Dari zaman dulu perempuan biasanya tidak menggunakan pedang, tapi mereka taruh semacam seperti kuku panjang dan ujungnya dikasih racun. Ya. Jadi dia menggunakan kelihayannya, misalnya ada laki-laki mendekat, mungkin dia merayunya, lalu kemudian dia mencakarnya, racun itu sudah bisa mematikan. Maka berkatalah Abu Dujana, aku melihat seorang yang mencakar dengan cakaran yang keras, lalu aku menghadangnya. Tak kala aku mengangkat pedang untuk menebasnya, ia menangis dengan suara keras. Ternyata ia adalah seorang wanita. Maka aku menghormati pedang Rasulullah SAW untuk tidak menebas seorang wanita. Wanita itu adalah Hindun binti Utbah, istrinya Abu Sufyan, yang memang di perang Uhud nanti yang menyuruh Wahsy untuk membelah dada Hamzah untuk mengambil jantungnya. Az-Zubair bin Awam berkata, melanjutkan kisahnya, aku melihat Abu Dujana telah mengangkat pedang untuk menebas pertengahan kepala Hindun binti Utbah. Kemudian ia menarik pedang itu darinya. Maka aku katakan, Allah dan Rasulnya lah yang lebih mengetahui penyebabnya.